Pada part ke-80 diambil dari light novel bab 206 sampai dengan 207, Kucing Penyihir Heluram. 15 Agustus 1797. Jin dan kelompoknya berdiri di tengah Laut Hitam, menatap peta dengan saksama. Sudah 10 hari sejak mereka tiba di Laut Hitam, dan mereka telah membunuh lebih dari 300 makhluk iblis dengan mencabik-cabik, menikam, atau memukuli mereka, dan mereka kehabisan makanan untuk perjalanan pulang. Tidak ada yang cocok untuk konsumsi manusia di Laut Hitam. Karena jin memiliki ramuan penangkal 1000 racun, tidak ada masalah dalam memakan iblis, dan Murakan dan Kuikantel adalah naga, sehingga mereka dapat memakan lebih sedikit spesies beracun, tetapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin mengisi perut mereka dengan makan iblis. Sialan, menemukan jalan bahkan dengan peta sepertinya bukan tugas yang mudah. Mengapa kita tidak bisa melihat pilar batu yang ditunjukkan di sini di peta? Seharusnya ada di sekitar sini. Mungkinkah petanya salah? Sejauh ini kami baik-baik saja, jadi itu pasti peta yang benar. Kurasa ayahku dan Ksatria Hitam generasi sebelumnya tidak akan melakukannya dengan ceroboh. Aku bahkan tidak bisa terbang untuk memeriksa, itu membuat frustrasi. Di Laut Hitam, selain beberapa jenis iblis, meskipun mereka adalah naga, mereka tidak dapat terbang di ketinggian. Ini karena racun mematikan yang melelehkan sisik naga seperti hujan coklat di awan tebal yang menutupi langit. Jika ada tanah di mana naga bisa terbang, Ksatria Hitam generasi sebelumnya tidak akan bekerja terlalu keras untuk membuat peta. Dan bagaimana dengan pilar batu itu? Seperti yang ditunjukkan pada peta, pilar batu ini memiliki lingkaran yang mengelilinginya, tidak seperti yang lain. Jin mengarahkan jarinya ke lubang di depan. Itu adalah lubang raksasa seolah-olah bulan telah muncul dan kemudian muncul kembali. Sekilas, tampaknya memiliki kedalaman yang dengan mudah melebihi 100 meter, dan sebuah pilar batu tinggi berdiri di tengahnya. Peta yang diberikan Vanessa kepada Jin adalah tipe primitif. Bahkan ahli yang menguasai seni membaca pun akan kesulitan mengartikannya karena sengaja menyembunyikan banyak bagian. Sepertinya benar. Tapi bagaimana cara kita turun? Ingat, aku yang paling lemah di sini. Jangan khawatir, Jet. Menurun itu mudah. Awan beracun hanya ada di langit. Rombongan turun di atas punggung Murakan yang telah berubah menjadi wujud aslinya. Dari dekat, pilar itu bahkan lebih besar dari yang mereka duga, dan itu bukan sembarang pilar batu. Itu adalah sebuah sarang. Pilar itu adalah sarang besar dari iblis terbang yang disebut Kolgia, yang menghuni Laut Hitam. Kiek! Kiek! Tiba-tiba, retakan di pilar batu terbuka, dan banyak Kolgia mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Dalam sekejap mata, sepertinya ratusan dari mereka menutupi langit. Jin dan Kashimir dengan cepat menghunus senjata mereka, tetapi Kuikantel mengangkat tangan sebagai peringatan. Tenang saja, Murakan akan mengurus ini. Beraninya mereka. Murakan mengatur napasnya dengan mata berbinar. Kegelapan yang berkumpul di antara rahangnya yang terbuka sepertinya akan melesat ke depan kapan saja. Berkat energi bayangan Jin yang ditingkatkan, Murakan menjadi lebih kuat daripada saat dia pertama kali terbangun. Cing! Dengan hembusan nafas, lebih dari separuh Kolgia menghilang tanpa jejak. Bahkan Jin menatap Murakan dengan kagum akan kekuatannya, sementara Kashimir dan Jet berdiri tercengang. Untuk sesaat, seluruh area diselimuti kegelapan. Itu bukan hanya kiasan, anggota tim lainnya, selain Jin, menyadari bahwa kegelapan sebenarnya mengelilingi mereka. Energi bayangan yang terkandung dalam napasnya telah sepenuhnya menutupi bagian dalam lubang tempat mereka berdiri. Bahkan Kolgia yang belum tersentuh oleh napas pertama terkoyak dalam kegelapan. Tidak ada satupun daging yang jatuh ke tanah, dan Kolgia yang muncul dengan begitu kuat segera menghilang tanpa jejak. Orang itu tidak disebut yang terkuat untuk apa-apa di masa lalu. Kuikantel bertepuk tangan dengan antusias saat auranya hilang. Kashimir dan Jet mengikutinya, masih terkagum-kagum. Meski begitu, ini tidak sebanding dengan dulu. Ini tidak sebanding dengan dirimu dulu? Dalam kasusku, aku hanya tidak percaya apa yang kulihat. Bertanya-tanya apakah ini Murakanim yang sama yang biasa bercanda dengan kita setiap hari, kan?
Tuan Kashmir. Ya. Oh, tapi Murakanim, kenapa kamu membiarkan aku dan Kui Kantel membunuh hampir semua iblis jika kamu memiliki kekuatan yang begitu besar? Apakah kamu mengkritik saya? Tidak, aku hanya mengatakannya karena menurutku itu mengesankan. Aneh, kecepatan pengembalian kekuatanku terlalu lambat dibandingkan dengan seberapa cepat anak itu menjadi lebih kuat. Yang mengejutkan Kashmir dan Jet, Murakan tampak tidak puas, seolah-olah dia tidak menyukai kekuatan nafas yang baru saja dia keluarkan. Bahkan dalam keadaan terburukmu, kamu melakukannya dengan cukup baik. Energi bayangan anak itu telah mencapai bintang ke-6, secara logis, bukankah seharusnya kekuatanku kembali ke 60%? Kamu meminta terlalu banyak, kamu harus bersyukur masih hidup. Saya harus menyelidiki itu, saya pasti pulih lebih lambat dari yang saya kira. Maka kamu harus mencari adikmu. Aku lebih suka tidak bertemu dengannya jika memungkinkan. Bagaimana apanya? Sementara Murakan dan Kui Kantel berdebat, Jin dan teman-temannya mempelajari peta tersebut. Menurut peta, kita harus menyeberangi lubang dan melewati sungai yang disebut Molos untuk sampai ke sana. Kita harus tiba malam ini jika kita berjalan cepat, dengan asumsi kita bertemu dengan jumlah iblis yang sama seperti yang kita miliki sejauh ini. Kalau begitu mari kita bertujuan untuk tiba malam ini dan membiarkan Jin beristirahat dengan baik selama 1 malam. Kita tidak tahu iblis macam apa yang dibesarkan Heluram, jadi kita harus menghadapinya dalam kondisi terbaik. Bukankah dia mengatakan untuk mengalahkannya? Untungnya, tidak ada iblis yang melintasi lubang atau menyeberangi sungai Molos. Hal ini disebabkan oleh persepsi iblis terdekat bahwa jika mereka mendekati sungai Molos, mereka akan mati. Persepsi ini disebabkan oleh fakta bahwa Chiron dan mantan Ksatria Hitam telah lama membunuh iblis di daerah itu. Kelompok itu terus maju tanpa menyadari hal ini dan dapat mencapai tujuan mereka dengan nyaman. Berkat itu, Jin dan teman-temannya tiba di tempat tujuan sekitar malam hari. Yang menyapa mereka adalah semacam hutan. Sebuah hutan? Diketahui di dunia bahwa tidak ada pohon di Laut Hitam, hanya tanah yang terdiri dari bebatuan, gunung berapi, dan rawa-rawa, dengan sungai yang dipenuhi racun. Tapi itu salah. Ada banyak hutan di Laut Hitam. Yang mereka lihat sekarang hanyalah salah satunya, dan ada lebih dari selusin di peta yang dibuat oleh Ksatria Hitam. Secara alami, mereka tidak terlihat seperti hutan di luar. Duri pohon beracun lebih tajam dari ujung tombak, dan daunnya memiliki paku yang melekat padanya. Semak-semak itu memenuhi seluruh tempat, hanya menyisakan ruang kecil untuk dilewati seseorang. Jet dengan ceroboh mendekati pohon di pintu masuk hutan dan mundur saat dia melihat dedaunan mencapai ketinggian dada, membuka rahangnya, memperlihatkan taring tajamnya. Cang! Pada saat yang sama, terdengar suara taring menutup. Kalau saja dia menyentuhnya. Pikiran itu membuat punggungnya merinding. Apa? Hutan aneh apa ini? Haruskah aku masuk ke sana sendirian? Ikut denganku. Kui Kantel melewati Jet dan memasuki hutan. Dia menerobos semak berduri dengan tinjunya dan membakar daun dengan sihir seolah-olah itu bukan apa-apa. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum dia kembali ke tempat teman-temannya berada. Di dalamnya penuh dengan racun. Kita membutuhkan sesuatu seperti ramuan penangkal 1000 racun atau setidaknya perlawanan yang serupa. Seperti yang dikatakan Vanessa, ini memprihatinkan. Makhluk apa yang tinggal di tempat seperti ini? Kelompok itu masih belum menemukan identitas iblis yang diangkat oleh Heluram. Mereka bukan hanya 1 atau 2, dan kebanyakan dari mereka telah dibunuh oleh orang-orang kuat pada saat itu atau oleh naga. Apapun itu adalah makhluk yang bisa dikalahkan anak itu, itulah sebabnya Vanessa memberinya peta, tapi aku tidak melihat apa imbalan untuk membunuhnya. Mungkinkah inti dalam? Itu tidak akan berguna untuk anak nakal itu. Inti dalam dari iblis dianggap sebagai obat mujarab untuk naga, tetapi tidak berpengaruh pada manusia. Kamu bilang itu adalah makhluk yang bisa dikalahkan jin, tapi inti dalam? Bagaimana rencana jin untuk mengalahkan makhluk dengan inti dalam?
Iblis dengan inti dalam sering menjadi sasaran perburuan terorganisir oleh kelompok naga. Selain itu, makhluk jenis ini menyembunyikan dirinya agar tidak terdeteksi oleh orang-orang karena memiliki kemampuan dan kesadaran yang melebihi iblis biasa. Yah, itu benar. Ngomong-ngomong, Jet, siapkan tenda dan makanan. Bahkan jika kita harus makan lebih sedikit, kita harus memastikan memberi makan jin dengan baik malam ini dan besok pagi. Apakah kamu mengerti maksudku? Aku akan menggunakan banyak dendeng dan tepung terigu. Kita tidak perlu melakukan itu, kita sudah kekurangan makanan. Kui Kantel dan aku akan berburu dan makan apapun yang kita temukan di sekitar, jadi jangan khawatir dan makanlah. Keesokan paginya, lebih awal. Para sahabat memutuskan untuk menunggu di tepi hutan sementara Jin menyiapkan beberapa mantra jika terjadi perkelahian. Dia kemudian mulai maju lebih jauh ke dalam hutan. Jin memotong duri dengan pedangnya dan menyalakan api dengan sihir, jadi tidak ada masalah dengan perkembangannya. Disinilah racun dimulai. Dari area di mana racun dimulai, tidak ada banyak duri seperti di awal. Sebaliknya, racunnya padat dan menindas, dan seseorang tidak akan bertahan semenit pun di sana tanpa ramuan kekebalan. Dia berjalan sebentar. Bagian dalam hutan memiliki struktur yang agak unik. Sepertinya campuran dataran dan hutan. Ada bebatuan bulat sempurna yang diukir dengan jelas di dataran, dan setelah melewatinya, hutan berduri mulai lagi. Itu adalah hutan yang dibagi menjadi beberapa bagian seperti itu. Dataran dengan bebatuan dan hutan. Saat Jin berjalan, dia merenungkan perbedaan antara kedua area tersebut. Kenapa mereka dipisahkan seperti ini? Apakah ksatria hitam yang mengukir batu bulat? Tapi kenapa mereka mengukirnya? Meski pohon-pohon itu bisa berasal dari laut hitam, bebatuan bulat itu sepertinya sama sekali tidak berguna. Sesuatu yang digunakan dalam semacam ritual? Dia maju dengan segala macam imajinasi. Meskipun 3 jam telah berlalu sejak dia memasuki hutan, tidak ada tanda-tanda monster, hanya bebatuan bulat dan semak berduri yang mengerikan, yang membuatnya semakin jengkel. Tapi kemudian, tanpa pikir panjang, dia melihat ke bawah dan melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apakah ini? Itu rambut. Rambut hitam tebal dipenuhi racun, yang sama sekali tidak cocok dengan hutan duri. Jin mengikuti rambut yang secara alami jatuh ke tanah dan menemukan dataran ke-15. Saat itulah Jin menyadari siapa yang membuat batu bundar, dan untuk apa mereka digunakan. Nyaa. Di tengah dataran, seekor kucing sedang bermain dengan menggelindingkan batu. Namun, masalahnya adalah itu bukan kucing sungguhan melainkan iblis dengan penampilan yang mirip dengan murahan ketika dia berubah menjadi kucing. Itu adalah kucing penyihir Heluram. DRRRK, Doruruk. Batuan bundar berguling ke depan saat cakar depan iblis menyentuhnya. Makhluk itu tampak seperti kucing yang suka bermain-main, mendorong dan menarik mereka dengan cakarnya sambil sesekali menjilati tubuhnya sendiri. Satu-satunya hal yang membedakannya dari kucing biasa adalah ukurannya yang sangat besar dan pola putih seperti macan tutul menutupi bulunya. Tidak heran. Tentu saja, Jin belum pernah mendengar tentang iblis berbentuk kucing sebelumnya. Meskipun ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia, tidak pernah ada laporan tentang kucing iblis dalam catatan akademik. Apakah aku harus menjatuhkannya? Itu lebih terlihat seperti makhluk spiritual daripada iblis. Berkat ini, Jin dapat mengamati iblis itu dengan pikiran tenang dan segera menyadari bahwa makanan favorit iblis itu adalah semak berduri di hutan. Remuk, remuk, remuk. Suara berderak keras terdengar saat binatang itu mengunyah duri seolah-olah itu adalah tebu. Setelah menetap di tempat ini, iblis itu telah memakan duri dengan cara ini selama lebih dari 1000 tahun. Ketika memakan semak yang cukup, ia akan membuat dataran dan kemudian bermain dengan bebatuan di sekitarnya, mengukirnya menjadi bentuk roda. Itu akan dilakukan sampai semak-semak tumbuh kembali. Begitulah cara dia hidup selama lebih dari 1000 tahun di tempat ini. Selempang. Susak. Dengan pukulan ringan dari kaki depannya, sebuah batu yang terkubur di tanah melompat ke udara.
Batu itu kehilangan bentuk aslinya, berubah menjadi bola halus sebelum jatuh ke tanah. Makhluk itu membuat suara kepuasan saat melihat ini. Aku harus berhati-hati terhadap cakarnya. Mengingat cakar tajam yang dia lihat saat makhluk iblis itu memotong bebatuan, Jin memiringkan kepalanya. Dia tidak berharap untuk berhasil dengan serangan mendadak. Racun di sekitar makhluk iblis itu terlalu kuat, dan dia harus mempertahankan penghalang aura pelindungnya setiap saat. Saat Jin mengangkat kakinya untuk melangkah, makhluk iblis itu melihat sekeliling dengan pandangan sekilas. Cahaya lembut penghalang aura merangsang mata makhluk itu. Tatapan iblis itu berbalik ke arah Jin. Kiaah! Makhluk itu menjerit saat melihat mata Jin. Itu cukup kuat untuk membuat telinganya berdenging, tapi dibandingkan dengan raungan para legenda, itu lumayan. Energi petir berkumpul di Sigmund. Petir adalah pedang yang tangguh bahkan saat berhadapan dengan makhluk iblis besar. Aku ingin tahu seberapa kuat benda ini. Selamat! Tiba-tiba, makhluk itu berbalik dan berlari semakin dalam ke dalam hutan. Itu sangat cepat sehingga Jin hampir tidak bisa melacaknya dengan tatapannya saat dia berdiri di sana tertegun. Apakah dia kabur? Apakah dia takut padaku dengan tubuh raksasa itu? Sebelum pertarungan, dia merasa bingung. Tidak. Itu mungkin pernah bertemu dengan ksatria hitam sekali, jadi dia takut pada manusia, dan mereka mungkin menghadapinya tanpa membunuh, menaklukkannya, dan kemudian meninggalkan hutan ini. Entah kenapa, dia juga merasakan kesedihan yang tiba-tiba. Sepertinya makhluk itu hidup damai sendirian di hutan ini, tetapi Jin tiba-tiba masuk sebagai penyusup untuk mengalahkan makhluk iblis itu. Bagaimanapun, aku akan mengejarnya. Bagaimanapun, itu adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh ayahnya dan Vanessa. Dia tidak bisa menyerah begitu saja karena dia merasa kasihan pada makhluk itu. Dan perasaan kasihan atas perilakunya hilang sama sekali saat dia mulai mengejar iblis itu. Lalu, boom! Begitu dia mengikuti iblis itu ke dalam hutan yang dalam, cakar depan iblis itu terbang. Dengan tubuhnya yang sangat besar, monster itu berhasil bersembunyi dengan baik di antara duri. Cakar depannya merobohkan semak-semak seolah-olah rumput dan memukul Jin. Dia berhasil memblokirnya dengan Sigmund, tapi tidak bisa menghindari terlempar ke belakang. Boom, membidik Jin sekali lagi, iblis itu mengangkat kaki depannya. Tidak dapat memblokirnya dengan pedangnya, dia melepaskan petir. Baut memantul dari kaki depan iblis, dan Jin jatuh ke tanah berduri. Tepat sebelum menyentuh tanah, Jin melepaskan serangan pedang ke segala arah. Meskipun begitu, dia tidak bisa menghindari tergores dan dipotong oleh duri dan semak-semak, tetapi berkat rune Myulta dan Blacklight Armor, dia tidak menderita luka serius. Dia juga selamat berkat penangkal 1000 racun yang dia minum. Jika dia tidak memiliki penawarnya, dia akan mati karena racun semak-semak dan racunnya. Sejak awal, dia diserang dengan serius. Bangun, Jin menghela nafas panjang. Lengan dan kakinya robek dan berdarah, dan mantelnya menjadi compang-camping. Dia merasakan racun menyebar ke seluruh tubuhnya, terbakar seperti api. Mengambil ramuan kekebalan tidak mengurangi rasa sakitnya. Makhluk itu tidak menyerang lebih jauh dan menyelinap lebih dalam ke dalam hutan. Baiklah, aku agak bodoh. Merasa kasihan pada iblis dan merasa tidak enak karenanya, tapi dia mungkin sudah merencanakan cara membunuhku begitu dia melihatku. Iblis itu tidak melarikan diri, itu hanya mencoba menangani Jin dengan lebih efisien dan aman. Itu telah menunjukkan strategi terbaiknya tanpa mengetahui kekuatan lawannya. Jin, sebaliknya, tertipu oleh penampilan luar iblis itu dan terkejut. Tanpa pikir panjang, dia mengejar iblis itu dan disergap, menjadi sosok berdarah dan pincang, meski tak seorang pun pernah melihat penampilannya. Tetap saja, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena melakukan kesalahan seperti itu. Meskipun dia memiliki tanda putih, fakta bahwa pihak lain adalah seekor kucing hitam entah bagaimana mengingatkannya pada butterfly runcandel yang besar, dan untuk beberapa alasan, dia tidak ingin merusaknya. Tapi tidak lagi. Aku akan menanganimu dengan benar. Ledakan.
Dengan itu, Jin meningkatkan kekuatan mana. Rencananya adalah memanggil Tess dan mulai membakar hutan duri terkutuk. Tidak masalah jika dia mencoba melarikan diri, hutan dan pohon mudah terbakar. Tetapi bahkan setelah menyiapkan mantra pemanggil untuk membuka gerbang dimensional, gerbang itu tidak terbuka. Dia mencoba beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Sial, semuanya dalam kekacauan. Sepertinya bukan karena racun, dan kekuatan sihirku cukup. Apakah tempat ini juga merupakan dunia yang terpisah seperti Lavrarosa? Tess tidak bisa dipanggil di dunia terpisah, juga dikenal sebagai dunia mati. Itu adalah sesuatu yang dia pelajari saat berlatih dengan para legenda. Jin segera menyimpulkan bahwa hutan ini sama dengan Lavrarosa. Tapi itu tidak masalah karena ketidakhadiran Tess bukan berarti dia tidak bisa membakar hutan. Dalam waktu singkat, nyala api baru terbentuk di tangan kirinya. Itu adalah permata api. Bola api energi sihir bintang 7 terbang menuju hutan duri gelap. Saat bola menyentuh pepohonan, ia menyebar seperti jaring dan membakar pintu masuk hutan tempat iblis melarikan diri. Kemudian, dia melepaskan serangkaian hembusan angin. Dia ingat membakar hutan seperti ini ketika dia menyelamatkan Mesa sebagai kadet. Tapi tidak ada perbandingan antara kekuatan sihir Jin dulu dan sekarang. Meskipun itu adalah angin yang sama, kekuatan di belakangnya berbeda. Selanjutnya, api yang menyebar melalui pohon duri terbuat dari permata api bintang 7. Hutan berubah menjadi lautan api dalam sekejap. Seakan belum cukup puas, Jin berjalan melewati duri yang terbakar dan menyiapkan permata api berikutnya. Anehnya, bahkan di tengah api yang menyebar, racun itu tidak terbakar sama sekali. Bahkan, racun yang tadinya terkandung di semak duri bercampur di udara, membuat suasana semakin mencekik. Itu tidak akan menghalangi pertempuran, tetapi Jin tahu bahwa jika racunnya terlalu banyak bahkan untuk penangkal 1000 racunnya yang kuat, itu juga akan terlalu banyak untuk iblis itu. Jika kamu tidak segera keluar, aku akan membakar seluruh hutan. Apakah iblis itu mengerti atau tidak? Jin hanya berteriak dengan suara keras dan energik. Kemudian dia meluncurkan permata api 3 kali. Kick! Akhirnya, iblis itu mengibarkan bendera putihnya. Itu merangkak, menjerit dan tersandung melalui api, tampak dipukuli. Jika kamu iblis, berperilaku seperti itu. Sepertinya menyuruhku untuk tidak. Melihat telinga runcing kucing iblis itu terkulai, Jin sekali lagi merasakan rasa bersalah saat dia melihat kucing itu menatapnya dengan sedih. Semak duri yang terbakar adalah rumah iblis dan satu-satunya sumber makanan. Jin punya firasat saat dia melihat hutan yang menyala-nyala dan menyadarinya, tapi dia tidak berniat mengulangi kesalahan yang sama. Iblis itu mampu melompat ke arahnya dan menggigit lehernya atau mempermainkannya. Jangan berpura-pura menyedihkan. Saat Jin mengatakan itu, mata makhluk iblis itu berubah. Itu tidak berhasil. Itu benar-benar terlihat seperti itu. Pada saat yang sama, Jin bisa merasakan pelepasan kekuatan magis dari murid iblis itu. Sihir. Itu mana? Tentu saja, Jin tidak menganggap bahwa iblis ini bisa menggunakan sihir, jadi dia tidak bisa menghindari mata ember yang mempesona dari kucing iblis itu. Mantra yang dilepaskan iblis adalah salah satu cabang sihir gelap kuno yang menyebabkan target kehilangan akal, sihir, dunia mental. Jin sudah mengalami halusinasi. Dimulai dengan halusinasi di mana seluruh tubuhnya ditusuk dengan belati, hingga mencapai visi paling menyedihkan dari kehidupan masa lalunya. Hanya dalam sedetik, puluhan halusinasi memasuki pikiran Jin. Iblis itu tertawa jahat saat melihat mata bingung Jin, dengan Jin tidak dapat melihat senyum menjijikannya saat tenggelam dalam halusinasinya. Sekarang, iblis itu bisa saja mendekat dan tanpa ampun mencabik-cabik Jin, memadamkan api yang membakar tempat perlindungannya, dan menyaksikan tubuhnya membusuk dalam racun hutan. Yah! Makhluk iblis itu mengeluarkan tangisan sedih saat dia melangkah maju. Namun, pada saat berikutnya, iblis itu tercengang. Aku benci halusinasi dengan seluruh keberadaanku. Apa yang terjadi di luar pemahaman iblis? Jin, yang telah benar-benar terkena kekuatan mental, telah mendapatkan kembali kewarasannya dan membuka matanya, penuh dengan kehidupan. 3 fatamorgana ilusi yang dialami di padang pasir yang luas. Keyakinannya dalam mengatasi 3 ilusi yang dia alami di padang pasir, dan pelatihannya untuk menjadi saudara dari legenda, itulah yang menjadikannya pria seperti sekarang ini, seseorang yang tidak hanya memiliki bakat tetapi juga kekuatan mental yang hebat. Jin yang sempat menantang dan memenangkan ilusi ketiga di mana Temar Runcandel hadir. Trik mental yang lemah dari iblis bukanlah tandingan Jin semacam itu. Dia menghancurkan ilusi mereka dengan kehendaknya. Baginya, itu semudah bernafas. Tunggu sebentar.
Seharusnya kau menghabisiku saat aku masih terjebak dalam ilusi. Dan kau, sepertinya mengerti bahasa manusia, kan? Kali ini jin tersenyum. Iblis itu, yang berhenti di jalurnya, berdiri dengan bulunya yang berdiri tegak dan matanya melotot. Buk, buk, pohon duri yang dilalap api tumbang. Di tengah mereka, Sigmund memancarkan cahaya biru sekali lagi. Gerakan ketiga teknik pertempuran Dewa Pedang Legenda, penghakiman. Tanpa ragu, Jin memilih teknik pedang itu. Tapi aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Bahkan jika kamu meneriakkan sesuatu, aku tidak akan mengerti. Jadi diamlah dan bicaralah dengan cakarmu.